Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Arsela dari Prodi Psikologi. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi terkait analisis faktor dari Hans J. Eysenck. Berikut dasar analisis dan teori faktor dari Hans Eysenck. Hans Eysenck adalah seorang psikolog terkenal yang mensosialisasikan pendekatan behaviorisme dalam melihat kepribadian manusia. Teori Eysenck ini sebagian besar didasarkan pada fisiologi dan genetika. Meskipun dia seorang behaviorisme, namun Eysenck melihat perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan dan genetika. Kemudian ada dimensi kepribadian. Ada 3 dimensi kepribadian menurut Eysenck, yaitu extraversion, neuroticism, dan psychoticism. Semua orang berada dalam rentang bipolar itu mengikuti sebuah kurva normal. Artinya, sebagian besar orang berada di tengah-tengah polarisasi. Masing-masing dimensi saling bertentangan dan merupakan tipe dari kumpulan 9 trait. Jadi semuanya ada 27 trait. Pengertian trait pada kepribadian itu sendiri adalah diartikan sebagai pola yang berkontribusi terhadap perbedaan individu dalam bertingkah laku, konsistensi tingkah laku antar waktu, serta stabilitas tingkah laku antar situasi, menurut Weiss dan Roberts. Pada trait extraversion terdapat sociable, lively, active, assertive, sensation seeking, carefree, dominant, sergeant, dan venturous. Pada trait introversion, yaitu tidak sosial, pasif, ragu, pendiam, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, penakut, tertutup, damai, tenang, dan terkontrol. Penyebab utama dari perbedaan antara extraversion dan introversion ini adalah tingkat keterangsangan korteks atau disebut CRL. Ini adalah kondisi fisiologis yang sebagian besar bersifat keturunan. Selanjutnya ada neuroticism. Neurotik ini adalah jenis gangguan mental yang paling ringan. Menurut Yudono, individu umumnya sadar kalau mereka bermasalah, namun tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Adapun trait dari neuroticism ini adalah anxious, depressed, guilt feeling, dan lain-lain. Kemudian ada psychoticism. Seperti extraversion dan neuroticism, psychoticism ini mempunyai unsur genetik yang besar. Secara keseluruhan, 3 dimensi kepribadian itu terdiri dari 75% bersifat herediter dan hanya 25% yang menjadi fungsi lingkungan. Nah, kemudian akan saya beri secara singkat gambaran dari skor psychoticism yang tinggi. Umumnya individu bersifat egosentris, dingin, tidak mudah menyesuaikan diri, dan impulsif. Sedangkan skor psychoticism yang rendah yaitu individu dengan sikap yang baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, dan tenang. Kemudian ada konsep kepribadian sebagai prediktor. Salah satu metode yang dipakai Eysenck adalah teknik statistik yang disebut sebagai analisis faktor. Analisis ini dapat dikategorikan lewat daftar sifat-sifat manusia untuk mereka pilih sesuai kepribadian mereka. Seperti yang sering kita dengar yaitu introvert dan extrovert. Data-data tersebut menjadi bahan mentah bagi peneliti analisis faktor tersebut. Menurut Eysenck, kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Adapun pola tingkah laku itu berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama yang mengatur tingkah laku individu. Ada sektor kognitif atau intelligence, sektor konatif atau karakter, sektor afektif atau temperament, dan sektor somatik atau constitution. Kepribadian menurut Eysenck ini memiliki 4 tingkatan hierarki, dimulai dari hierarki yang tinggi ke hierarki yang rendah. Yang pertama adalah tipe. Ini berisi kumpulan dari trait. Yang kedua adalah kumpulan kegiatan. Ini adalah sebuah kumpulan respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Kemudian yang hierarki ketiga ada habitual response. Ini adalah kebiasaan tingkah laku atau berpikir. Kumpulan respon spesifik, respon yang berulang-ulang terjadi
jika individu menghadapi suatu kondisi atau situasi yang sejenis. Dan hierarki yang terendah ada specific response. Ini adalah sebuah tingkah laku yang diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.